Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumodikaran 2, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pati Sumodikorong, kepada yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Sumodikaran 2 dan Dewan Guru TK Pati Sumodikorong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dari beliau kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita bimbingan. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Susunan acaranya sebagai berikut. 1. Acara yang pertama pembukaan. 2. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumodikaran 2. Yang ketiga, diseminasi kegiatan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Keempat, penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumodikaran 2 kepada Ibu Sriati Ningsih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala TK beserta Dewan Guru, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Sumodikaran 2, dan juga bintang tamu yaitu Ibu Astuti yang saya hormati dari SMP dari SMA Plus Al Amanah, dan juga Ibu Operator Ibu
dan derempat yang saya hormati juga. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk di pagi hari ini, di siang hari ini ya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan atau acara desiminasi budaya positif oleh Ibu Kisririn Handayani. Insya Allah dalam keadaan yang cukup sehat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu juga hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini kita melaksanakan yaitu desiminasi budaya positif. Itu adalah salah satu tugas dari guru penggerak program dari Menteri Pendidikan. Nah, untuk desiminasi budaya positif ini perlu saya sampaikan ya. Jadi desiminasi yaitu kegiatan yang ditujukan oleh kelompok atau target tertentu untuk memperoleh informasi. Kalau setelah mendapat informasi kita sadar dan menerima, akhirnya memanfaatkan informasi yang diberikan nanti. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu guru, terutama guru-guru kita di SDN Sumodi Karang 2, kegiatan ini luar biasa. Semoga setelah kita menerima dari kegiatan tersebut, saya selaku kepala sekolah di sini berharap untuk panjenengan semua bisa mengikuti jejak, yaitu jejak Bu Ririn, untuk bisa atau mengikuti guru penggerak. Karena apa? Karena ini program yang luar biasa dari Menteri Pendidikan, Bapak Ibu, dan itu pun kita harus mendukung ya. Dan saya mensupport untuk semua guru-guru di sini terutama ya, untuk mengikuti. Insya Allah itu masih ada lagi ya Bu Ririn ya untuk kedepannya. Jadi kalau besok ada pendaftaran guru penggerak, saya berharap semua, apalagi yang muda-muda ini, untuk mengikuti ya. Jadi itu harapan saya, dan mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti akan diberikan sama Ibu Kisririn Handayani lebih lengkapnya. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat, yakni acara inti sosial desiminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Kisririn Handayani SPDSD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumodi Karang 2, Ibu Sri Eti Ningsih, dan yang saya hormati Ibu Kepala TK Pati Sumodikoro, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri Sumodi Karang 2 dan Ibu Guru dari TK Pati Sumodikoro beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam kegiatan desiminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.
Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadiran panjenengan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak, di mana saya sudah menyelesaikan satu modul. Dan dalam satu modul ini ada 4 submodul. Yang pertama, modul 1.1 yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana dalam modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif yang harus diterapkan di kelas dan di sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kisririn Handayani dari SDN Somodikaran 2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua, tapi di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Di sini tidak ada yang hebat dan tidak ada yang terhebat. Tapi di sini semua belajar untuk bisa, belajar untuk maju bersama-sama mewujudkan budaya positif dari kelas dan juga sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung mawon kita masuk dalam materi diseminasi budaya positif dan penerapannya di kelas dan di sekolah. Ya, Bapak Ibu, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Bapak Ibu, dari modul budaya positif ada 7 konsep utama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, pendekatan restitusi dan posisi kontrol restitusi. Yang terakhir ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Kita ulas satu persatu. Yang pertama tadi adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, atau di sini kita melihat keunikan dari masing-masing siswa kita, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di kelas kita, di sekolah kita itu macam-macam siswanya, beda-beda. Ada siswa yang daya pikirnya cepat, ada siswa yang daya pikirnya lambat, dan juga ada yang sedang. Jadi di sini kita harus pinter-pinternya dalam
mengolah anak-anak didik kita. Tidak bisa anak yang lambat kita samakan dengan anak yang daya pikirnya cepat. Bapak Ibu mungkin sudah biasa tentang profil pelajar Pancasila. Sama Bapak Ibu? Ada lagunya loh, profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Eni mau memimpin lagunya, bisa Bu Eni? Bu Vita? Bisa? Monggo? Bisa? Atau kita nyanyi sama-sama? Ayo monggo Bu Vita. Monggo dipimpin Bu Vita. Nanti yang lain ikuti. Lebih asik kalau kita nyanyinya sama-sama biar yang belum besok itu besok. Monggo Bu Vita. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, Ada 6 komponen ya Bu Ririn. oh iya. Pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa Ya, pada betul. Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa sama-sama Bu Vita? Itu lagu apa ya, Mbak? Profil pelajar Pancasila. Ya dilakukan Bu Vita. Monggo sama-sama. Apa ya? Iya, profil pelajar Pancasila gitu. Nadanya lagu itu lah ya, Bu. Bisa ya, sama-sama mungkin lebih enak biar kita kan. Iya. Yuk. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bu Vita dan Bapak Ibu guru. Ternyata di sini Bapak gurunya hebat, tepuk tangan untuk kita semua guru-guru hebat. Iya. Ternyata di sini gurunya hebat-hebat juga Bu Ati. Terima kasih ya Bu Vita. Nah, iya. Sekarang kita kupas lagi apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini profil pelajar Pancasila merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari melalui lintas disiplin ilmu. Profil pelajar Pancasila tertuang dalam 6 dimensi, yang mana setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang dapat menggambarkan kompetensi dan karakter tersebut. Secara umum, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan bersama Bu Vita, kita nyanyi sama-sama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia, khususnya siswa-siswa kita semuanya, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Tuhan, betul, dengan Tuhan yang Maha Esa. Di sini anak-anak memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak-anak itu beriman, bertakwa, mereka percaya dan memahami adanya agama, adanya kepercayaan, dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu guru, yang kedua, elemen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di sini pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.
Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai, rasa saling memungkinkan terbentuknya budaya baru, yaitu budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya bangsa kita. Maksudnya di sini anak-anak punya kewajiban untuk mempertahankan budaya kita. Di daerah kita kan punya budaya lokal ya. Jadi masing-masing daerah itu punya budaya lokal yang kita miliki. Dan budaya ini anak-anak harus tahu, mereka harus tahu budaya yang ada di daerah kita. Mereka juga harus menghormati dan menghargai budaya yang ada di daerah lain. Serta berpikiran terbuka untuk menerima budaya-budaya baru yang masuk. Tetapi budaya yang masuk ini yang kita terima haruslah budaya yang positif dan tidak menentang budaya bangsa kita. Kita harus bisa menyaring mana itu budaya positif yang harus kita angkat bersama-sama, mana budaya positif yang tidak harus kita bawa ke daerah kita. Itu tadi berkepentingan global ya. Yang ketiga, gotong royong. Panjenengan mesti sudah paham yang namanya gotong royong itu mesti mengerjakan hal berat yang ketika dikerjakan secara bersama-sama akan terasa ringan, akan merasa enteng ya. Nah, di sini kemampuan pelajar Pancasila untuk bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Kalau ini Bapak Ibu sudah paham. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, pelajar yang bertanggung jawab akan proses dan hasil belajarnya. Jadi apa yang mereka ikuti di kelas selama pembelajaran, misalkan ulangan dan sebagainya, nah itu hasilnya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jika mereka tidak sungguh-sungguh di dalam pembelajaran, maka jika hasilnya itu tidak sesuai yang diinginkan, ya sudah menjadi tanggung jawabnya karena tidak sungguh-sungguh tadi. Nah, berikutnya bernalar kritis. Nah, tadi bernalar kritis ini pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi, baik itu informasi kualitatif ataupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasinya, kemudian menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan kemudian mengambil keputusan. Ini dari bernalar kritis. Jadi apapun itu, kalau dapat informasi kita analisis dulu, kita evaluasi dulu, kemudian kita merefleksi. Seperti halnya kalau kita dalam pembelajaran anak-anak, setiap akhir pembelajaran kita harus merefleksi dari awal sampai akhir apa yang sudah diterima oleh anak-anak tersebut. Jadi kita harus membiasakan refleksi di akhir pembelajaran. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif bagi orang lain. Elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Maksudnya di sini dalam pembelajaran misalkan di situ ada tugas yang menghasilkan karya. Karya itu nanti adalah karya yang positif. Karya yang dihasilkan nanti bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi orang lain. Jadi bukan karya-karya yang tidak ada hasilnya, tidak berdampak untuk orang lain. Di sini hasil karya anak-anak haruslah yang positif, yang berdampak bagi orang lain, dan bisa digunakan juga untuk kepentingan orang lain
sekiranya kepentingan itu adalah kepentingan yang positif. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah ini, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, ini jauh ya, di negara jauh sana, itu ada kepala sekolahnya ngendikan, jenengan itu berangkatnya harus pagi. Ini jauh di sana, bukan di sekolah kita. Kalau sekolah kita alhamdulillah sudah positif semua. Jauh di sana ya. Jenengan harus berangkat lebih pagi, padahal beliaunya selalu berangkatnya siang, misalkan seperti itu. Akhirnya membuat si beliau tadi nggak nyaman. Yang biasa berada di titik nyaman, akhirnya nggak nyaman. Contoh lagi ke anak didik kita, dia nggak pernah mau kerjakan PR. Ayo, kalau nggak kerjakan PR nanti dihukum berdiri di bawah tiang bendera. Akhirnya membuat dia tidak nyaman karena terkena hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, atau nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, intrinsik dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar, karena dari orang lain. Kemudian di sini dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Nah di sini Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui, misalkan kita dalam menggiring anak-anak kita itu dengan cara disogok, dia mau, dia akan patuh. Tetapi apa yang dia lakukan itu tidak dari faktor intrinsik dari dalam dirinya sendiri, akan tetapi dari faktor ekstrinsik karena disuruh, karena harus mematuhi aturan Bu. Nah ini anak-anak itu biasanya apa nggih? Rame di kelas, membuang sampah di kelas. Bu guru kadang emosi, gurunya masih belum nahan emosi. Kamu kok nggak kerjakan PR? Besok lagi kalau nggak kerjakan PR, kamu berdiri atau menulis, saya akan mengerjakan PR 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman, dia dihukum. Dan hukuman tersebut menyebabkan si anak ini tidak nyaman dalam belajar. Dia selalu dihantui oleh rasa takut. Sudah anaknya itu daya pikirnya lambat, sering dihukum. Nah, ini menyebabkan mentalnya down. Yang kedua, karena sogokan. Ayo anak-anak, belajar yang rajin, semua dalam ulangan harus mendapatkan nilai yang baik, nilai di atas KKM. Nanti kalau nilai bagus, Bu guru kasih hadiah ya. Nah, si anak ini akhirnya nilainya bagus-bagus. Lah bagusnya ini karena dia diberi sogokan, tidak karena aku harus rajin belajar, aku harus mendapatkan nilai bagus supaya aku jadi anak yang tertib, anak disiplin, anak yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Ancaman. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu guru yang melakukan ancaman atau intimidasi kepada siswa-siswinya, nggak ada. Saya percaya nggak ada. Ancaman. Hayo, kamu apain itu temanmu? Besok lagi kalau kamu seperti itu,
contohnya ancaman. Jadi Bapak Ibu guru, biarkanlah anak-anak kita itu berpikir dengan cara, maksudnya dari faktor intrinsik, bukan dari faktor ekstrinsik. Tidak hanya anak-anak, kita sendiri misalnya. Mungkin saya juga pernah datang terlambat, tapi lama-lama saya berpikir juga tidak setiap hari terlambat. Ada kalanya waktu itu ada kepentingan terlambat. Di situ saya malunya bukan main, takutnya bukan main ketika saya ketemu ibu kepala sekolah. Datangnya kedahuluan beliau. Ini dulu waktu saya masih berada di SD Sumodi Karang 1. Sampai sekarang itu masih tertanam juga. Nah, Bapak Ibu, marilah kita semua melakukan disiplin positif, tidak karena disuruh, tidak karena diperintah, tapi itu timbul dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, berubah itu tidak bisa dari orang lain, ya. Berubah itu harus timbul dari hati kita sendiri, dari kemauan kita. Selama kita belum ada kemauan, tidak timbul dari diri kita, sampai kapanpun atasan kita atau orang yang berada di atas kita mau perintah kita kayak apa itu sampai cekat nggak bisa. Karena apa? Dia berubahnya hanya sebentar, tidak bertahan lama. Karena diingatkan tadi, disiplin karena diingatkan, bukan karena disiplin karena dari dalam hatinya sendiri. Itu Bapak Ibu tentang disiplin. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini hubungannya dengan disiplin positif tadi ya, melakukan perubahan secara sadar atau tidak sadar. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik atau intrinsik, Bu? Mbak? Iya, ekstrinsik. Dia mengerjakan tugas, dia melaksanakan disiplin positif karena dia tadi takut tidak nyaman karena ada hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid mau melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan faktor ekstrinsik karena dia melakukannya mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu di sini hebat semua ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid menjalankan disiplin itu karena sadar, tidak karena adanya sogokan, tidak karena takut dihukum, tapi dia melakukan disiplin itu dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah faktor intrinsik, berubah dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena ancaman ataupun sogokan. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih? Kayaknya sudah ngantuk nih. Oke, supaya gak ngantuk, coba mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, terima kasih. Atau mungkin bisa kita nyanyi sama-sama seperti ini, kita Bapak Ibu. Ini namanya jadi apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari tunjuk? Anak sekolah tidak boleh ngantuk. Tidak boleh ngantuk Pak Asep. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Anak sekolah nggak boleh. Nggak boleh lengah. Sekali lengah ketinggalan materinya. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Anak sekolah nggak boleh. Nggak boleh nangis.
boleh keliling. Jadi kalau pelajaran nggak boleh usrek aja, nggak boleh kelingking. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Semoga ngantuknya sudah hilang ya Bapak Ibu ya. Monggo mungkin sambil minum boleh. Bapak Ibu guru, konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin identitas gagal. Yang pertama karena hukuman. Hukuman itu menyakitkan enggak Bapak Ibu? Menyakitkan boten? Iya, enggak nyaman, sakit. Mungkin kita sendiri yang pernah sekolah, kalau kita dihukum oleh guru kita masih teringat ya Bu kita sampai sekarang? Masih ya? Saya aja dulu nggak bisa perkalian sama waktu itu gurunya nggak masuk sama kepala sekolah digeblok pakai penggaris kayu Ibu. Saya dengan teman-teman saya itu nggak ada yang hafal perkalian dulu. Betis saya ini digeblok. Sampai sekarang saya masih ingat. Tapi dari situ membuat saya harus bisa. Itu pelajaran yang berharga buat saya. Itu masih saya kenang meskipun itu sakit. Hukuman tidak nyaman, memang iya. Kalau kita dihukum itu sangat tidak nyaman. Murid menjadi takut, akhirnya takut kalau dia nggak mengerjakan PR, takut kalau dia dihukum. Dari rasa takut ini memaksa dia harus bisa, dia harus mengerjakan karena dia takut untuk dihukum. Berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ketika dia nggak mengerjakan PR, Bu guru tanya, "Nak, mengerjakan PR?" "Ngerjakan, Bu." Padahal dia nggak mengerjakan. Dari situ dia nggak mau mengakui kesalahannya. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Minder, betul sekali Bu Vita, minder. Akhirnya dia menjadi minder. Mungkin pernah kita rasakan pada anak didik kita. Baru perlu Bapak Ibu panjenengan ketahui bahwa hukuman itu membuat murid kita sakit, membuat murid kita tidak nyaman, takut, dan juga menyembunyikan kesalahan. Kalau bisa, hukuman itu kita alihkan ke hal yang positif dan mendidik. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah dengan penghargaan. Nah, ini tadi, kamu kalau dapat nilai bagus, tak kasih hadiah. Jadi dia berubahnya karena dia itu dikasih hadiah. Nah, ini bisa menumbuhkan rasa iri antara satu dengan yang lain. Yang bisa dapat hadiah, yang nggak bisa nggak dapat hadiah. Timbul rasa iri. Mematikan kreativitas. Akhirnya, males aku. Paling saya ngoleh hadiah, iku ya sing iso ae. Nah, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, dalam kurikulum K13 sudah pernah disampaikan bahwa kita itu tidak boleh meranking anak didik kita. Nggak ada lagi perankingan. Karena apa? Perankingan ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman juga. Dia akan dibully bagi yang rankingnya di bawah. Loh, dapat ranking 1 tapi dari belakang. Kan kalau Bapak Ibu guru mengumumkan ini loh ini ranking 1, 2, 3 sampai terakhir. Nah, dengan ranking tersebut yang mendapat ranking 1 oke saja, tetapi yang mendapat ranking di bawah kasihan, dia akan dibully. Bahwa jenengan tahu sendiri, persa sendiri bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Merampas hak menghargai dirinya, misalnya memberi hadiah saat dia bisa baca. Padahal memang dia sudah bisa baca, tapi dia dikasih hadiah, itu sama halnya tidak menghargai hasil jerih payahnya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama dengan konsekuensi. Konsekuensi bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, jadi tidak bertahan lama. Perlu dimonitoring berkelanjutan, dan perlu di-stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ayo, konsekuensinya apa? Kalau kamu nggak diem, itu hanya sebentar saja. Maksudnya tidak bertahan lama, jangka pendek. Nah, ini yang perlu
jenengan ketahui, yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memang banyak, ada ya, nggak banyak, sedikit banyak dari siswa kita ada. Kadang yang menggoda temennya, menjahili temennya, atau mungkin ada juga yang datang terlambat. Tapi di sini kita sebagai guru harus bisa bagaimana caranya memotivasi anak tersebut dengan cara yang positif. Ini dengan restitusi, murid kita akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bisa kontrol diri. Selain itu dia akan memperbaiki kesalahannya. Ini nanti restitusi ada di tahap selanjutnya, kita bisa kupas tuntas di tahap selanjutnya. Ini ada contoh, sebentar ya. Nah, ini ada contoh, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman ya? Sanksi? Coba. Iya, betul Bapak Ibu guru hebat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah? Hukuman. Iya, betul sekali. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Iya, betul sekali. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Iya, betul, sanksi. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, betul sekali. Murid diminta bertelanjang kaki, tidak pakai kaos kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Iya, betul sekali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, sanksi atau hukuman? Hukuman. Ya, betul sekali. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, sanksi ataukah hukuman? Sanksi. Ya, betul sekali, sanksi. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit, sanksi ataukah hukuman? Sanksi. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya, melukai temannya saat bermain di lapangan. Hukuman. Iya, ternyata sanksi Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Sanksi. Iya, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, sanksi. Kenapa sanksi? Karena pelajarannya sudah PJOK. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat. Di sini gurunya hebat-hebat bukan tinggal.
Suatu kebanggaan dari Ibu Kepala Sekolah, gurunya hebat semua. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa gitu? Yang termasuk peraturan yang mana? Memakai helm. Yang merupakan keyakinan kita jika memakai helm apa? Iya, supaya selamat, untuk melindungi kepala kita dari bahaya. Ya, ini tadi penggunaan helm itu adalah aturan dan keyakinan kita jika kita itu memakai helm, insya Allah aman. Ya, bagus. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Di sini peraturannya menggunakan masker dan mencuci tangan. Keyakinannya apa gitu? Iya, terhindar dari kuman untuk menjaga kesehatan. Hebat semuanya. Nah, kegiatan membuat keyakinan di kelas 5 ini sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin nanti bisa mengimbas ke kelas-kelas lain. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita diskusi dulu tentang peraturan. Setelah kita diskusi tentang peraturan, kita merumuskan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan ini kita membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu besok di samping itu ada keyakinan kelas. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kata-katanya lebih panjang. Tidak boleh datang terlambat. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas cukup singkat dan jelas. Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan itu di dalam kelas. Tapi di keyakinan kelas jaga kebersihan. Jadi di sini singkat padat jelas. Nah, keyakinan ini kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Mungkin nanti keyakinan kelas saya dengan Bu Vita, Bu Eni, Bu Fitri dan yang lainnya nggak sama karena keadaan kelas kita berbeda, siswanya berbeda. Di sini enak keyakinan kelas kita tentukan bersama-sama. Jika misal ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, membuang sampah di kelas, kita tinggal mengingatkan, ayo masih ingat gak keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi pada saat merumuskan keyakinan disebutkan kata-kata yang lebih singkat. Contohnya saling menghargai, saling menghormati. Ini yang ada di keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal. Jadi kita cukup berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kata-kata yang positif. Kalau membuat keyakinan kelas itu jangan sampai memakai kata jangan atau tidak. Kita harus hindari kata jangan atau tidak. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, cukup dengan jaga kebersihan. Jangan apa lagi, Bu Vita? Saling menghormati, saling menghargai, itu cukup singkat, jelas, dan juga kata-katanya positif. Disiplin, iya betul sekali. Disiplin ini kan bisa mengartikan lebih luas. Bagaimana kita di kelas, bagaimana kita disiplin di sekolah. Sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya singkat padat jelas ini tadi. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi anak-anak diskusi membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan bahwa antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu berbeda. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau di kelas ya kita melibatkan anak didik kita semua beserta gurunya. Kalau itu membuat keyakinan sekolah,
dari peraturan sekolah, kita buat menjadi keyakinan sekolah, dan siapa saja orang di dalamnya, yaitu kita, guru-gurunya beserta kepala sekolahnya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Kita sebagai manusia bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Kerja. Kerja untuk apa? Iya, untuk cari uang. Uangnya dipakai apa, Bu? Untuk hidup, untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang, ingin diakui dan diterima. Berikutnya, penguasaan. Dalam penguasaan ini, kebutuhan ini menjadi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat yang baik. Nah, ini penguasaan. Berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita perlu juga kebebasan, tapi kebebasannya yang teratur. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti contohnya anak didik kita, jika waktunya jam istirahat sudah tet, ya kita harus berikan haknya untuk istirahat. Gak ada namanya belum selesai, gak boleh istirahat. Nah, tidak seperti itu. Itu sama saja dengan kita merampas hak anak tersebut. Kembalikan pada diri kita, maukah kita dirampas haknya? Tidak, ya? Jadi anak itu kalau jamnya istirahat misalnya butuh kesenangan, dia butuh bermain, dia juga butuh tertawa bersama teman-temannya. Demikian tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada. Nah, yang keenam, pendekatan restitusi. Seperti saya sampaikan, kita akan bahas restitusi. Pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kalau ada anak didik kita yang salah, kita harus menyikapi bahwa di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi di sini ibu ingin mencari solusi. Kita cari solusinya bersama-sama. Memperbaiki hubungan. Bagaimana? Misalnya ada anak bertengkar, ya kita harus bisa menyatukan mereka, kita cari solusi untuk mereka, kita satukan mereka agar tidak bermusuhan kembali. Tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, tidak memberikan paksaan terhadap anak tersebut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lihatlah dirimu, apakah apa yang kamu lakukan tadi benar? Apakah yang kamu lakukan tadi salah, nak? Coba dilihat, diraba sendiri dirinya tadi salah atau benar. Contohnya seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendapatkan suatu tindakan. Fokus pada karakter. Intinya dalam pendekatan restitusi ini kita memanggil anak, misalnya menyelesaikan masalah anak yang bermasalah tadi dengan cara segitiga restitusi. Nah, nanti ada di belakang. Ini perbedaannya. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Contohnya kalau kita hukum, guru menghukum siswa tersebut. Nah, hukuman tadi membuat murid menjadi takut. Kalau kita menghukum, itu tidak mengurangi masalah, tapi akan menambah masalah pada anak tersebut. Dia akan takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Nanti jam istirahat kamu tulis 3 kali, tidak akan nakal lagi, misalnya seperti itu. Guru tegas, siswa menaati peraturan, tapi tetap tadi anaknya capek menulis 3 kali lipat.
Dalam restitusi, guru ini menanyakan keyakinan kelas. Ayo, masih ingat gak keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa? Menghormati, menghargai. Nah, kan masih ingat, menghormati dan menghargai berarti dengan sesama teman kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Ini bedanya di restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Guru terbuka, terbukanya seperti tadi. Ayo, kenapa? Semua orang pernah punya masalah, ibu juga pernah bersalah. Tapi di sini ibu tidak mencari kesalahan, akan tetapi kita akan mencari solusi. Itu cara kita menangani siswa kita dengan cara restitusi. Berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan yang terakhir, guru bisa menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini siswa sering terlambat ketika jadwal piket. Kalau dihukum, dia berdiri di depan kelas karena dia tidak piket. Pembuat rasa bersalah, contohnya, berapa kali sih nak ibu bilang kalau berangkat itu lebih pagi, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah karena kesalahanku tadi, bu guru nanti ditegur sama kepala sekolah. Sebagai teman, ayolah, bu guru kan sudah mengingatkan. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Sebagai manajer yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini guru sebagai manajer. Beliau hanya bertanya, apa kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Cara seperti inilah ada cara guru sebagai manajer. Nah, ini ada video. Monggo dengan persani video tersebut mungkin bermanfaat dalam pembelajaran panjenengan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Di
sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu tadi contoh bagaimana cara kita menangani anak didik kita. Nah, sekarang setelah jenengan tadi meresap video-video tadi, menurut Bapak Ibu, penjelasan dan mengamati video tadi, kita sebagai guru itu harus berada pada posisi yang mana, nggih? Iya, sebagai manajer. Kita menanyakan dulu keyakinannya dan memberikan solusi. Perlu dan selalu jenengan pahami dan jenengan ingat, selalulah jadi guru kalau bisa dalam posisi manajer. Ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi kita tanyakan dulu apa yang sudah dia lakukan, kemudian kita memvalidasi tindakan. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau datang terlambat, pasti dia punya kesalahan. Kemudian kita tanyakan dulu keyakinannya. Apa sih keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama? Apa yang sudah kita miliki untuk memotivasi si anak tersebut? Ini adalah 3 tahapan dalam restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya yang saya laksanakan kemarin untuk tugas saya, yaitu kasus anak datang terlambat. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi jenengan nanti kok lihat video terus gitu. Ini contoh anak datang terlambat, tapi kita mengatasinya dengan cara segitiga restitusi, bukan dengan menghukum. Nah, ini kasus kedua ketika ada si anak yang mengganggu temannya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu nanti mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita itu among, kita itu manajer buat anak didik kita, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan insan yang bertanggung jawab. Mari kita bersama menyiapkan anak didik kita ke jenjang yang lebih tinggi dengan rasa bangga, dengan rasa ngemong, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi adalah materi dari budaya positif, rangkaian dari awal sampai akhir. Semoga apa nanti yang sudah saya sampaikan ke panjenengan dapat menggugah hati panjenengan, bagaimana cara panjenengan dalam mengajar di kelas, dalam menerapkan budaya positif di kelas, dan kemudian ayo kita sama-sama terapkan budaya dari kelas kita menuju budaya sekolah kita. Insya Allah kalau kita itu bersama saling bahu-membahu, sekolah kita akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita dan juga lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak
bergerak dan saling menggerakkan satu sama lainnya. Semoga Bapak Ibu guru nanti juga tergerak hatinya untuk bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn atas ilmunya. Semoga bisa kita terapkan di kelas dan di sekolah kita. Amin. Acara yang keempat atau acara penutup yakni doa yang akan dibawakan oleh Bapak Zainul Naim. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salamatul jamil khairati bil hayati wa bil mamat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi serangkaian acara dari Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Kisririn Handayani. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur maupun ucapan saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.